Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang merasa bahwa apapun yang dia temui, apapun yang dia lihat, pokoknya intinya tentang apapun itu selalu mengingatkan kamu. Ada banyak hal yang selalu mengingatkan dia terhadap kamu. Oke, kita lihat siapakah dia yang merasa selalu teringat kamu. Apapun banyak hal yang mengingatkan dia terhadap kamu. Jadi kayak dia nggak bisa dibiarkan untuk tidak mengingat kamu gitu ya. Atau bisa jadi memang ya pikirannya dia aja gitu. Kenapa semua harus disangkut pautkan dengan kamu lagi gitu kan. Ya, jadi kalau aku lihat memang ya dianya aja sering mau bernostalgia tentang kamu. Oke, let's go control issue. Ternyata orang ini tuh masih punya control issue, masih punya isu-isu yang perlu untuk dia kontrol, perlu untuk dia lepaskan ya. Dia adalah orang yang gampang tergoda atau orang yang nafsuan kayak gitulah ya. Godaan nafsuan itu bukan hanya sekedar tentang lawan jenis ya, tapi juga mungkin pekerjaan, misalkan beli barang-barang mewah yang seperti itu juga bisa. Oke, religious factor, aku lihat di sini dia orang yang secara spiritual, secara agama itu mungkin kuat ya. Aku lihat di sini dia orangnya memang mungkin secara agama atau secara spiritual orangnya kuat. Terus itu ada variation akan ada sesuatu yang segera terungkap atau terjelaskan ya, lebih tepatnya terjelaskan atau ketahuan ya gitu. Entah mungkin keadaan yang akan ketahuan atau sesuatu yang masih menjadi suatu kebohongan atau sesuatu yang memang belum terungkap. Nah, ini aku lihat bakalan terungkap nih. Aku lihat dia masih sering stalking. Aku lihat di sini dia masih sering berdoa ya, menyebut kamu dalam doanya. Dia masih sering berdoa tentang kamu ya. Aku lihat di sini. Oke. Jadi dia selalu menyebutmu dalam doanya ya, masih membawa dirimu dalam doanya. Kemudian you deserve love ya. Kalau aku lihat sebenarnya dia ini masih menganggap kamu itu sosok yang tepat gitu loh untuk menjadi pasangannya. Dia tuh sebenarnya merasa kagum sama kamu. Dia merasa sangat tertarik gitu sama kamu. Dia tuh masih punya ketertarikan sama kamu. Kenapa? Karena ternyata di sini kamu tuh orang yang mandiri, orang yang berpower, orang yang pokoknya perfect gitu loh di mata dia. Jadi menurut dia kalau untuk jadi pasangan hidup tuh kamu yang memang kamu tepat gitu. Ya mungkin memang kamu orang yang nggak suka bergantung, kamu orangnya mandiri ya, kamu orangnya nggak memperlihatkan kelemahanmu. Mungkin kamu juga orangnya asik gitu ya, orangnya humble atau gimana. Intinya deh di sini di mata dia kamu itu orang yang menarik, dan menurut dia kamulah orang yang tepat untuk dijadikan pasangan kayak gitu. Oke, King of Cups. King of Cups ini aku melihat bahwa di mata dia kamu itu sosok pasangan yang mandiri, sosok pasangan yang setia, sosok pasangan yang ramah, lemah lembut, baik hati ya, penuh dengan kasih sayang ya. Di mata dia itu kamu selalu menunjukkan kasih sayangmu. Terus itu juga aku melihat di sini kamu itu orang yang udah berulang kali disakiti sama dia, tapi kamu itu tabah ya. Kamu tuh orang yang tabah gitu loh.
udah berulang kali disakitin sama dia, tapi tetap aja kamu mau menerima dia dan selalu welcome, selalu menerima dia gitu loh kalau aku lihat di sini ya. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang nggak suka bertemu dengan pertengkaran atau masalah-masalah kecil kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang memang menarik, sehingga itu tadi ya, orangnya suka tebar pesona gitu. Jadi dia tahu bahwa dia orang yang menarik di luar sana, sehingga ya dia suka tebar pesona kayak gitu. Orangnya juga ramah, aku lihat di sini ya, dia orang yang ramah. Bahkan mungkin sebagian dari kalian ini ada yang berdealing dengan sosok ayah, bisa ini mantan suamimu atau ini suamimu, atau bisa jadi dia duda seperti itu ya, sudah pernah menikah seperti itu. Dan aku lihat dia orang yang memang menunjukkan penuh dengan kasih sayang ya. Ya yang seperti itulah ya orangnya. Terus itu juga secara emosional ada kedewasaan dalam diri dia ya. Terus itu juga orangnya sangat mengandalkan kestabilitasan dalam hidupnya. Dia orang yang sangat dingin, orang yang tenang kelihatannya dingin, kelihatannya tenang seperti itu ya. Tapi jujur memang dia ini dalam segala aspek tuh mengandalkan kestabilan. Jadi dia beranggapan bahwa gini, kalau misalkan aku stabil secara materi, secara karir, ya secara keuangan dia stabil, apapun akan dia bisa lakukan dengan lancar. Kayak gitu loh, paham gak sih? Ya pemikirannya seperti itu. Terus juga orangnya aku lihat memang selalu bersikap seperti orang yang sangat tenang. Walaupun ya orang banyak masalah juga tetap dia kayaknya kelihatannya tenang. Dia selalu menjaga kedewasaan secara emosionalnya. Terus itu juga orang yang ya terlihatnya tenang. Dan orang yang sangat bertanggung jawab dengan perasaannya, kayak gitu. Dia bukan orang yang gampang bisa terpengaruh oleh perasaan orang lain atau emosinya orang lain. Jadi kalau misalkan di sini kamu kamu emosional gitu ya, kamu marah-marah sama dia nggak gampang langsung mengutarakan gitu, ikutan marah juga enggak, tapi dia akan mungkin diem terus tiba-tiba menghilang gitu ya. Dia bukan orang yang gampang mengutarakan emosinya gitu, apalagi ke kamu ya. Ini lebihnya ke kamu sih, tapi memang sebenarnya orang emosional, cuman dia kayak pintar menahan gitu loh. Terus juga mungkin ya, nih orang kayak belum jujur terhadap dirinya sendiri ya, orang yang belum bisa jujur terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan dia punya perasaan apa gitu terhadap kamu, dia kayak iya nggak sih, masa iya sih aku suka sama kamu, masa iya sih aku cinta sama kamu, nah kayak gitu. Orang yang suka mendenial ya, orang yang mungkin selama ini masih mendenial perasaan dia terhadap kamu seperti itu. Kemudian aku melihat di sini nampaknya hubungan kamu dengan dia ini sudah berakhir ya. Mungkin karena hubungan ini semakin kesini semakin membosankan, semakin sudah tidak ada lagi percikan cinta yang tersisa, merasa bahwa perasaan ini sudah tidak menguntungkan lagi satu sama lain. Mungkin kamu selalu menjaga perasaan ini untuk dia, tapi dianya malah selingkuh lah, dia masih tergoda dengan si A, si B, atau dengan A, B, C, pekerjaan atau apapun, sehingga kamu ngerasa kayak perasaanmu ini tidak berbalas, perasaanmu ini sudah dijaga bertahun-tahun tapi tidak ada timbal baliknya, tidak ada yang menguntungkan bagimu seperti itu. Sehingga aku lihat di sini kamu memilih untuk menjauh dari dia, atau bahkan mungkin dia memang sudah mengakhiri hubungan, berpisah, sudah move on seperti itu. Tapi aku melihat kalau ada Two of Wands reverse menandakan bahwa dia tidak mau untuk benar-benar berpisah dengan kamu. Jadi dia tidak mau melepaskan kamu karena dia takut bahwa kalau dia misalkan sepakat dengan kamu, kita berpisah gitu ya, kamu dan dia berpisah, dia takut dia akan
menyesal dan salah mengambil suatu keputusan atau langkah. Dia takut dia sendirian. Takutnya nanti kalau misalkan dia setuju nih berpisah dengan kamu, terus dia memilih yang lain atau dia menjalani hubungan dengan yang lain, taunya ya itu tadi, dia kan orang yang tidak yakin dengan perasaannya kan. Nah, dia tuh orang yang masih suka mendenial perasaannya. Dia takut tahu-tahu beneran perasaan dia sebenarnya cinta sama kamu, tapi dia mendenial, akhirnya dia menjalin hubungan dengan orang lain, akhirnya dia tidak bisa sepenuhnya menaruh hati ke orang lain, dia menyesal, akhirnya nanti justru malah hubungan dia dengan yang lain itu hancur, dan dia sudah kehilangan kamu, seperti itu. Kalau aku lihat di sini ya, dia sebenarnya takut. Makanya di sini, walaupun misalkan dia setuju kok kita berpisah, tapi itu sebenarnya setuju nggak setuju gitu loh. Ya, jadi ada situasi di mana mungkin kamu memang udah bilang ke dia kita berpisah aja, kita berakhir. Mungkin ada yang setuju, ada yang mungkin malah kayak ngomongnya kayak berputar-putar sehingga seolah-olah kayak ya intinya dia nggak mau berpisah seperti itu. Tapi ya mau nggak mau, karena di sini mungkin ketetapanmu atau keinginanmu itu sudah bulat, makanya di sini kalian berpisah, bisa jadi seperti itu. Sehingga ya aku lihat di sini ya, nggak tahu deh ya kamu menganggap dia setuju atau tidak, tapi intinya kalau dia setuju itu sebenarnya setuju nggak setuju gitu. Kalau misalkan dia menunjukkan bahwa dia nggak setuju berpisah dengan kamu, tapi kamu sudah move on atau kamu sudah pergi dari dia, itu pun sama, dia sebenarnya nggak setuju ya, sesuai dengan perkataan dia gitu, dia nggak setuju kalian berakhir seperti itu. Jadi ya begitulah. Orangnya masih sebenarnya nggak setuju dengan perpisahan kalian. Oke. Nampaknya selama ini dia itu sedang mengalami kesulitan ya. Banyak hal-hal yang telah hilang dari hidup dia. Terutama ini tentang materi ya. Dari materi itu kayak banyak kehilangan. Mungkin dia sebenarnya berasal dari orang yang mampu, dari keluarga yang mapan, mungkin tiba-tiba bangkrut ya pas giliran di generasinya dia. Dia bangkrut, misalkan seperti itu contohnya aja ya. Terus itu juga aku lihat nggak cuma tentang materi, juga ternyata tentang perasaan. Mungkin dia ini punya masa lalu yang mana ketika dia lagi sayang-sayangnya sama seseorang, tapi ditinggalkan seperti itu ya, dia dihianati kah, intinya ada perasaan kehilangan ya. Dia merasa kayak ya punya trauma lah ya dari hubungan dia di masa lalu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia ada, sebagian dari mereka ini ada yang pengangguran, ada yang saat ini sedang berjuang untuk menstabilkan keuangan dia juga gitu. Terus itu juga aku lihat lagi pada mengasingkan diri atau berdiam diri, mengisolasi diri gitu ya, karena menganggap bahwa ada suatu aib yang saat ini dia miliki ya. Entah mungkin ya dia merasa kayak bangkrutnya dia ini adalah aib, atau mungkin dia pernah melakukan suatu kesalahan itu aib gitu ya, atau ya itu misalkan dia udah punya kamu tapi dia selingkuh di sana, akhirnya ya mungkin kalian berpisah dan dia ketahuan ternyata kalian berpisah itu karena dia selingkuh. Nah itu mungkin aib kayak gitu ya. Intinya dia merasa kayak ada sesuatu aib yang membuat dia merasa harus menutup diri gitu loh, mengisolasi diri, mengasingkan diri seperti itu. Kemudian aku melihat di sini banyak sekali masalah yang terjadi di antara kamu dengan dia, dan aku melihat sekarang dia ngerasa kayak ada perasaan ditinggalkan, diabaikan, tidak diinginkan lagi oleh pasangannya. Entah saat ini dia sudah punya pasangan, atau kalau belum ya berarti dia merasa sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu. Kalau misalkan dia punya pasangan sekarang, berarti pasangannya sekarang cuek sama dia, kayak nggak menghargai dia kayak gitu, atau nggak memperdulikan dia gitu ya. Dia merasa kayak dia ini seperti ditolak gitu loh oleh pasangan-pasangannya, termasuk kamu. Dia ngerasa kayak udah ditolak gitu sama kamu, sudah ditinggalkan sendirian seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini memang sudah ada perpisahan antara kamu dengan dia, sudah ada perceraian mungkin ya kalau kalian di sini suami istri dulunya. Terus itu juga ternyata dia ini pernah melakukan suatu skandal yang mana dia ini pernah membuat suatu keturunan yang tidak sah, mungkin secara agama atau secara hukum. Bisa jadi mungkin dia pernah
memperkosa orang atau apalah sebutannya ya, open BO sampai hamil atau apalah, ya nggak tahu lah sebutannya yang seperti itulah ya. Jadi dia tidak menikahi atau menikahi tapi ya sudah kadung hamil duluan, nah seperti itu ya. Dan aku melihat dia ini memang pernah terlibat dalam hubungan yang tidak dianggap bermoral ya, mungkin itu ya, pernah open BO, MBA, dan seperti itu. Atau tidak memiliki hubungan yang tidak terhormat, mungkin dia pernah selingkuh ya, atau yaitu menjalin suatu hubungan sampai tekdung sampai hamil gitu ya. Dan di mata rekan-rekannya itu kayak ya itu sesuatu yang nggak bermoral, nggak berakhlak, nggak terhormat gitu loh ya. Terus itu juga aku lihat saat ini dia kayak mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan karena ada masalah keuangan atau kesehatan yang memang dia ini belum selesai atau belum stabil gitu ya. Ya mungkin memang saat ini keuangan dia belum baik atau gimana gitu ya, sehingga di sini ada masalah juga tentang keuangannya. Terus itu juga aku melihat di sini ya kalian sudah berpisah ya. Kalian sudah berpisah, ada perasaan ditolak, diabaikan, sehingga dia kayaknya merasa kesulitan gitu deh. Terus juga aku lihat saat ini kayak ada indikasi bahwa dia ini orang tua tunggal ya. Bisa jadi anak yang dia miliki secara tidak sah itu ya ditangguhkannya ke dia, atau misalkan kalau dia pria, anaknya mungkin sama si itunya, sama mantan dia itu, tapi mungkin ya dia harus mengurusi segala biaya dia, biaya sekolah, biaya makan, biaya hidup atau apapun gitu. Mungkin hidupnya sama mantannya, tapi dia yang mencukupi semua kebutuhan anaknya itu gitu ya. Atau ya anaknya mungkin sama dia gitu, dan dia pria atau wanita gitu. Intinya ada indikasi orang tua tunggal ya, aku lihat di sini. Atau mungkin dia ditinggalkan mantan pasangannya dulu dan anaknya ditinggalin sama dia gitu ya. Jadi seperti itu, indikasi orang tua tunggal lah pokoknya. Five of Cups, ada perasaan penyesalan yang saat ini dia rasakan karena berpisah dengan kamu ya, karena juga aku lihat mungkin kalian sempat berkonflik atau berselisih paham di sini ya, sehingga ya kalian berpisah. Dan saat ini aku melihat dia kayak dalam perasaan cintanya itu kayak dia kehilangan secara emosional. Jadi walaupun dia menjalani hubungan nih dengan seseorang sekarang tuh kayak nggak benar-benar langgeng gitu hubungannya, nggak benar-benar membuat dia merasa bahagia gitu, kayak gairah cinta itu kayak hilang gitu loh ya, nggak terlalu gimana-gimana. Terus itu juga aku melihat kayak saat ini dia sedang mengalami kesedihan kesedihan karena hubungan kalian sebelumnya kayak nggak berhasil gitu ya, bukan kayak lagi, memang nggak berhasil ya. Dia merasa sedih, dia merasa kecewa karena hubungan kalian tidak berhasil, bahkan dia merasa bahwa kamu adalah the one. Sekarang dia baru nyadarin bahwa sekarang ketika sudah berpisah dengan kamu, dia menyadari bahwa kamu the one bagi dia ya. Dia merasa kayak buta gitu atas niat kamu sebenarnya sama dia selama ini, bahkan kamu sebenarnya sama ini tuh tulus, tapi dia buta gitu, ngerasa kayak nggak melihat niat baikmu gitu ya. Jadi saat ini dia ngerasa kayak dikuasai oleh kesedihan ya, dia ngerasa bersalah, ingin meminta maaf sama kamu, ingin bertobat seperti itu ya. Apalagi dia di sini mengingat lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap kamu ya. Dia sudah kehilangan orang yang dia cintai. Terus itu juga mungkin selama ini dia tidak sepenuhnya terlibat secara mental dalam menjalani hubungan dia bersama kamu selama ini. Dia selalu masih bahkan sampai saat ini dia masih menyimpan rasa sentimen terhadap kamu ya. Jadi belum bisa move on, aku lihat di sini ya. Dan saat ini dia berjuang untuk mengatasi emosinya itu, karena mungkin ya dia lihat secara faktanya dia sudah bersama seseorang, tapi perasaannya dia selalu sama kamu. Dia gimana caranya biar nggak nyakitin pasangannya, walaupun ya dia tahu dia belum bisa untuk sepenuhnya menerima pasangannya ini, atau belum sepenuhnya bisa
jujur atau apa ya, hatinya untuk pasangannya itu, gitu aku lihat di sini. Dan aku melihat ada rasa kayak ketakutan atau akan rasa kayak takut ditinggalkan oleh kamu sepenuhnya. Ya, aku lihat di sini. Ini kayak ada rasa takut ditinggalkan seperti itu. Bisa jadi juga dia ngerasa kayak takut ditinggalkan karena dia lihat mungkin sekarang kamu kayak sudah menolak dia atau mungkin memblokir dia. Ini juga pertanda karena memang mungkin selama ini dia terlalu sibuk dengan kehidupannya pribadi, dengan pekerjaannya, dengan selingkuhannya, dengan hobinya, dengan teman-temannya atau apapun gitu, sehingga tidak pernah bisa memberikan waktu untuk bisa dihabiskan bersama berdua dengan kamu, gitu ya. Dia mungkin selama ini selalu membuatmu merasa kesepian, gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sekarang dia yang kena dampaknya gitu. Ya, semuanya berbalik ke dia. Sekarang dia yang merasa kesepian, ya. Bahkan aku lihat walaupun di sini kamu sudah pergi, kamu sudah move on, kayak dia kayak masih belum mau untuk berpisah dengan kamu sepenuhnya. Dan aku lihat justru di sini kamu yang saat ini melajang kayak mulai ingin bertemu, mencari kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru, gitu. Oke, kemudian ada King of Wands. Ya, dia kalau aku lihat memang orang yang karismatik ya. Orang yang karismatik, orang yang kuat, orang yang murah hati, orang yang menarik lah ya. Makanya ini ya, karena dia tahu dia itu di mata orang-orang karismatik atau menarik, jadi suka terpesona gitulah. Bahkan dia tuh kayak punya karakter di mana siapapun yang ada di dekat dia, gimana caranya bisa dia memperlakukan mereka tuh nyaman gitu, ada di dekat dia gitu. Ya, dia tuh akan mengusahakan gimana caranya orang-orang yang tertarik sama dia atau dekat sama dia itu, mau itu teman, pasangan atau siapapun, itu ngerasa nyaman sama dia gitu. Ya. Dia memang orang yang suka bersenang-senang, ya, orang yang masih suka bebas, ya, masih suka kesana sini, orang yang masih suka senang-senang, belum bisa fokus pada masa depan seperti itu, atau fokus pada hubungan yang berkomitmen, belum aku lihat di sini, ya. Terus itu faktanya di sini sebenarnya dia tahu ya bahwa selama ini tuh kamu memang membutuhkan perhatian yang sama dengan pekerjaan dia. Mungkin selama ini kamu hanya berpikir bahwa dia sibuk karena bekerja, sehingga kamu kayak cemburu gitu dengan pekerjaan. Kenapa sih kamu selalu sibuk sama pekerjaanmu sedangkan aku sering kamu gak anggurin? Jadi mungkin selama ini tuh kamu berpikir bahwa dia sibuk itu cuma karena kerja, padahal tidak. Dia ya selingkuh, dia tergoda sama si A, si B, si C, seperti itu ya. Jadi faktanya dia ngerasa kayak kamu itu sebenarnya kayak cemburu gitu sama pekerjaannya, dan dia tahu faktanya bahwa kamu itu sangat mengharapkan dia bisa 50-50 antara kamu dan pekerjaannya gitu. Atau mungkin ya sekarang kamu ya sudah tahu, oh dia ini kalau sibuk atau nggak ngasih kabar, nggak berkomunikasi dengan aku, ya berarti dia udah ada selingkuhan kayak gitu. Mungkin sekarang sudah paham ya, sudah tahu ya, intinya seperti itulah ya aku lihat di sini. Kemudian ada Four of Pentacle, karena dia ini orang yang suka bersenang-senang ya, terus juga memang karakter orangnya itu gimana pun caranya, siapapun orang-orang yang ada di sisi dia harus dia buat senang. Jadi ya gitu cara dia, pasangan pun bisa dia lupakan kayak gitu ya. Terus aku lihat juga saat ini dia sedang berjuang untuk stabil karena ada ketidakamanan secara materi. Dia mencoba untuk gimana caranya agar bisa nabung lagi, punya kekayaan lagi ya. Ya saat ini aku lihat kayak lagi berjuang untuk berhemat, membatasi pengeluaran, waspada dengan keuangan. Memang orangnya aku lihat memang pelit ya, ternyata kamu berdiri dengan seseorang yang pelit, orangnya materialistis banget. Terus itu juga aku melihat bahwa nih orang punya sifat yang
posesif, cemburuan, suka mengendalikan, sehingga inilah yang merusak hubungan kalian karena sifat dia yang seperti itu. Kemudian aku merasa bahwa selama ini ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, semakin kamu pegang erat hubungan ini, semakin kamu tidak mau mengikhlaskan atau memberikan ruang di hubungan ini, maka kamu akan semakin tercakik. Ya, jadi selama ini tuh kamu merasa kayak sesak, sakit banget. Ya karena ini, dia orang yang terlalu posesif, cemburuan, suka mengendalikan, suka semena-mena, masih suka kebebasan. Jadi semakin kamu menggenggam hubungan ini, semakin kamu akan merasa tercekik, merasa tersakiti gitu ya. Terus itu juga aku lihat nampaknya salah satu di antara kalian, bisa ini kamu atau dia, masih menyimpan dendam atas perlakuan apa yang pernah terjadi atau atas masalah apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Ya, di antara kamu dengan dia. Jadi kalau aku lihat di sini kamu atau dia masih menyimpan dendam. Jadi ada kayaknya kamu ya saat ini tuh lagi bimbang apakah kamu harus memutuskan hubungan ini atau lanjut, atau kamu harus memutuskan untuk memaafkan dia atau enggaknya. Itu loh lihat di sini ya. Karena kalau misalkan mau memaafkan dia, ya berarti kamu harus bisa mengikhlaskan apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Rasa sakit itu yang semuanya dia torehkan, pengkhianatan, terus pengabaian atau apapun. Tapi itu sebenarnya lebih baik ya daripada kamu yang menyimpan dendam di sini. Gitu ya, memaafkan oke, tapi kalau misalkan udah sesakit itu ya lebih baik tidak menerimanya dia lagi gitu. Ya, karena orang itu tidak bisa menjamin bahwa dia akan berubah. Walaupun berubah ya, kalau dia nggak kuat-kuat, suatu saat dia masih bisa kembali sifatnya gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Terus ini ada bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, ada Juli, Agustus, Maret, Februari, Desember, September, Juni, Mei, November. Kemudian sionya bisa sio kamu atau sio dia. Situasikan aja ya, ada sio monyet, sio anjing, sio kambing, sio ular, sio ayam, sio kelinci, sio kerbau, sio tikus, dan sio babi. Oke, ini ada angka juga yang berhubungan dengan kamu atau dia, ada 10, 8, 26, 20, 23, 9, 25, 17, 1, 15, 11, 8, 27, 16, 28, 3, 21, 24, 6, 12, 19, 5, 2, 31, dan 29. Alfabetnya yang berhubungan dengan kamu dan dia. Situasikan aja ya. Enggak bacain ini ya. UIJYXHP NKLWA QDRO NTZE CMV dan G. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.